Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Anak-anakku sekalian, calon hufadz, calon duat, calon ahli surga, alhamdulillah kita kembali berjumpa di pagi hari ini. Tema yang kita akan bahas adalah adab-adab berkawan, berteman. Kemarin kita sudah menjelaskan salah satu di antara adab berkawan adalah meniatkan niat yang benar ketika berkawan. Bagaimana meniatkan yang benar? Pertama, niat berkawan karena melaksanakan perintah Allah dan juga perintah Rasulnya. Allah yang memerintahkan kita berkawan. Allah yang memerintahkan kita memilih teman. Karena itulah maka berkawan adalah ibadah. Karena melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Kedua, menjadikan pergaulan dengan kawan ini sebagai ladang untuk beribadah, meraih pahala. Dengan cara bagaimana? Dengan cara melaksanakan adab-adab berkawan menurut Islam. Yaitu mencintai kawan kita sesama muslim, menyayangi mereka, menolong, membantu, memperhatikan, mengangkat mereka dari kesulitan kalau kita mampu, dan seterusnya. Seperti yang sudah kita terangkan. Nah, sekarang kita terus adab berkawan yang berikutnya adalah ittikhadul akhi was sadiq al-mu'minis soleh. Mencari kawan yang baik, yang soleh, yang akhlaknya baik, ahli ibadah, sifat-sifatnya juga menyenangkan. Dan hindarkan kawan-kawan yang buruk akhlaknya, yang jelek sifat-sifatnya, yang nyebelin kelakuannya. Kenapa demikian? Karena perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyatakan la tusahib illa mu'minan, jangan kalian bersahabat kecuali dengan orang mukmin. Dengan orang mukmin silakan kamu bersahabat. Kenapa kita harus memilih orang soleh sebagai teman atau sahabat kita? Karena teman itu memberi pengaruh besar kepada kita. Bayangkan kalau temannya buruk akhlaknya, kita juga ke bawah buruk. Jelek bahasanya, nanti kita juga ngomongnya jelek. Tingkah lakunya itu nyebelin, nanti kita juga terpengaruh jadi nyebelin. Makanya ada peribahasa dalam bahasa Arab. Ini peribahasa, bukan Quran, bukan hadis. As-sahib sahib. As-sahib sahib. As-sahib artinya sahabat.
Sahib artinya yang menyeret. Sahabat itu menyeret, menarik. Menyeret kemana? Menyeret ke arah dia. Artinya menyeret perilaku kita, akhlak kita, kelakuan kita seperti akhlak dia, seperti kelakuan dia. Termasuk agama kita juga terpengaruh. Baik agama ini maksudnya adalah pemahaman. Kita punya pemahaman akidah, manhaj yang benar. Bergaul dengan orang yang akidahnya, manhajnya, pemahamannya jelek atau menyimpang, ada kesalahan, kekeliruan. Sering ngobrol itu terpengaruh itu. Apalagi bergaulnya dengan agama yang berbeda. Apalagi yang tidak beragama, ateis umpamanya, komunis umpamanya, atau agama lain. Nanti kita terpengaruh pemahaman agama kita, akidah kita. Bisa kita murtad nanti. Termasuk pengamalan. Umpamanya kita pengamalan agama kita bagus. Setiap sholat selalu ke masjid. Azan berkumandang langsung kita wudhu, langsung ke masjid sholat. Sebelum atau setelah sholat kita buka mushaf, baca Al-Quran. Setelah beres sholat kita wirid dulu ya. Berdoa, kemudian sholat sunnah ba'diyah kalau ada ba'diyahnya. Terus baca Quran, selalu begitu. Lalu berkawan dengan orang yang sholatnya belang-belang. Kadang sholat, kadang tidak. Lagi umpamanya siang-siang pas menjelang zuhur itu berkawan jam 11. Sampai jam 12 azan. Kalau kita mah mau ke masjid, kawan-kawan kita mah cuek mendengar azan. Tapi karena lagi asyik ngobrol, lagi asyik main futsal. Teruskan aja dulu, nanti sholat mah gampang lah. Kan zuhur masih panjang sampai jam 3 tuh nanti juga bisa tuh. Akhirnya kita juga terpengaruh, akhirnya kita nggak ke masjid. Sholatnya sendiri nanti ditelat-telatkan. Dan seterusnya, termasuk akhlak juga terpengaruh. Kita mah kalau ada wanita lewat, kita langsung tunduk. Karena perintah Quran. Itu ayat yang tadi dibaca oleh imam. Surah An-Nur 30 dan 31. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakan kepada orang-orang yang beriman, tundukkan pandangan mereka. Ayat 31-nya gitu. Qul lil mu'minati yaghuddna min absarihin. Semua tertundukkan pandangan. Itu ayat. Hadis juga lebih banyak lagi. Itu akhlak, Pak. Jadi pas sampai dari jauh kelihatan berpapasan dengan wanita, sudah ke arah lain atau tunduk ke bawah. Gaul sama teman-teman yang matanya liar. Lihat wanita itu dari jauh, ini mah herang mencrang. Ya manis ya bening kayak permen. Lihat. Akhirnya kita juga ikut-ikutan. Akhlak kita berubah menjadi buruk. Pas umpamana lapar, wah nggak ada makan, itu ada pohon jambu orang diambil, maling akhirnya. Nggak bisa naik, dia apa? Dilempar, kena genteng orang. Jebrok lu lari. Kita jadi ikut-ikutan. Oleh karena itulah maka kawan memiliki pengaruh yang besar kepada akhlak kita, agama kita, pemahaman kita, pemikiran kita, tingkah laku kita. Makanya berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u
Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ala dini khalili falyanzur may yukhalil. Falyanzur ahadukum may yukhalil. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, seseorang itu agamanya akan terpengaruh oleh agama kawannya. Al-mar'u ala dini khalil falyanzur ahadukum may yukhalil. Seseorang itu agamanya akan terpengaruh oleh agama kawannya, maka hendaklah kalian memperhatikan dengan siapa kalian bergaul. Kalau bergaul dengan orang buruk, kita akan menjadi buruk seburuk kawan kita tersebut. Itu yang pertama. Alasan kenapa kita ini harus bergaul hanya dengan orang-orang yang baik, yang soleh. Agar kita juga terbawa baik, terbawa soleh. Kitanya umpamanya selama ini lalai dalam melakukan sholat, suka ditunda-tunda, suka belang-belang. Bergaul dengan kawan yang sangat memperhatikan sholat. Lagi ngobrol seru, lagi futsal, ternyata tiba-tiba azan berkembang. Berhenti dulu, ke masjid dulu. Kita yang tadinya nanti aja, teruskan dulu mainnya nih. Tapi kawan-kawan kita berhenti ke masjid, ikut pergi ke masjid. Begitu masuk, kawan-kawan kita sholat sunat dulu. Kita tidak pernah sholat sunat umpamanya ya. Lihat kawan-kawan sholat, kita ikut sholat sunat. Beres sholat salam, teman-teman masih wirid, kita juga wirid. Terus setelah itu kok sholat sunat lagi ya, kita juga ikut sholat. Setelah itu ambil mushaf baca Quran. Kan masa kita main sendirian, ikut, akhirnya kita buka mushaf baca Quran. Begitu terus. Terpengaruh dengan kebaikan kawan-kawan kita. Nah, kawan-kawan di mana di dunia menjadi orang terdekat, di akhirat juga menjadi orang terdekat. Di akhirat juga tetap kita akan bersama-sama dengan orang yang kita cintai. Kalau umpamanya orang yang kita cintai itu soleh, ahli ibadah, kita gaul dengan mereka, orang soleh, orang ahli ibadah, di akhiratnya akan berada di mana? Di surga. Derajatnya tinggi. Kita akan bersama-sama mereka. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau menyatakan, al-mar'u ma'aman ahabba, seseorang akan bersama-sama orang yang dicintainya terus sampai ke akhirat. Dalam hadis lain ada seseorang yang datang, ya Rasulullah mata sa'ah, wahai Rasulullah kapankah hari kiamat tiba? Syukran jazakallah. Dijawab oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma'adadta laha. Memangnya apa yang kamu sudah siapkan untuk menghadapi hari kiamat? Jadi Nabi alaihi salatu wasallam tidak menjawab kapan. Kenapa Nabi tidak menjawab kapan waktu kiamat? Ada yang tahu kenapa? Cung. Virus, kenapa? Siapa yang tidak tahu? Karena Nabi Muhammad SAW pun tidak tahu. Tak ada yang tahu kapan kiamat terjadi. Jibril tahu apa tidak? Tidak. Siapa yang tahu? Hanya Allah. Makanya Nabi SAW menyatakan, ma'adadallah, apa yang sudah kamu persiapkan untuk menghadapi kiamat? Dia bilang tidak ada. Illa inni uhibbullaha wa rasulah. Kecuali saya mencintai Allah dan Rasulnya. Itu aja persiapan untuk menghadapi kiamat. Saya cinta Allah, cinta Rasul. Alaihi salatu wassalam. Maka kata Nabi alaihi salatu wassalam, anta satakunu ma'aman ahbabta fil jannah.
kamu akan bersama-sama orang yang kamu cintai di surga nanti. Karena yang dicintainya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam akan bersama Nabi Alaihi Wasallam sampai di sana. Oh, si sahabat yang meriwayatkan hadis ini mendengar obrolan Nabi dengan orang itu menyatakan fa uhibbu Rasul sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar wa arju an akuna ma'ahum fil jannah. Mendengar itu maka aku mencintai Rasul, Abu Bakar dan Umar. Aku berharap aku akan bersama-sama mereka di surga nanti. Jadi kalau orang yang kita cintai dari sahabat, dari kawanlah orang soleh, kita akan terus sama-sama mereka sampai ke akhirat nanti. Sampai ke surga nanti. Bayangkan kalau yang kita jadikan sahabat, yang kita sukai, yang kita cintai itu orang durhaka. Lalai dalam melakukan ibadah, apalagi beda agama, beda keyakinan. Orang yang lalai di dalam melakukan perintah dari agama ini. Orang yang banyak melakukan dosa dan kemaksiatan serta kesalahan. Kita jadikan kawan. Pertama, agama kita terpengaruh, amal kita, akhlak kita terpengaruh jadi buruk gitu ya. Nanti sampai ke akhirat bareng bersama mereka. Sedangkan orang durhaka di akhirat tempatnya di mana? Di neraka, wal'iyadzubillah. Nanti di akhirat berantem tuh. Kita akan menyalahkan kawan kita, gara-gara kamu saya jadi masuk terseret ke dalam neraka. Atau kayak gitu tuh, wal'iyadzubillah. Si orang yang diikuti balik menyalahkan kita, salah kamu, kenapa ngikutin saya? Jadi kamu ikut-ikut, jadi bermusuhan di akhirat. Di dunia bersahabat, di akhirat bermusuhan. Semua pertemanan, persahabatan itu akan berubah menjadi musuh di akhirat. Saling menyalahkan. Termasuk suami istri yang dua-duanya ke neraka saling menyalahkan. Orang tua dengan anak saling menyalahkan. Bertengkar, berantem tuh. Adik dengan kakak, guru dengan murid. Ada guru dan murid yang dua-duanya ke neraka. Ya ada guru yang mengajarkan kesesatan, kebidahan seperti itu. Diikuti oleh muridnya. Berantem nanti. Kecuali persahabatan, perkawanan, hubungan orang-orang yang bertakwa. Karena ketika di dunia orang bertakwa saling menasihati, saling mengingatkan, saling meluruskan, saling membawa kepada kebaikan. Terus itu sampai ke akhirat. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Az-Zukhruf ayat 67, Allah menyatakan al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Persahabatan semua sahabat di akhirat nanti sebagian mereka akan menjadi musuh sebagai sebagian yang lain. Kecuali orang-orang yang bertakwa. Suami istri dua-duanya bertakwa, dua-duanya ke surga, terus gak akan berantem. Ayah, orang tua dengan anak dua-duanya takwa, dua-duanya ke surga, bahagia. Dua sahabat, dua-duanya soleh, dua-duanya bertakwa, di dunianya juga saling menolong dalam kebaikan. Dua-duanya ke surga, nggak akan ada permusuhan, nggak ada berantem. Tapi orang-orang yang durhaka, orang-orang yang jauh dari agama di dunia mungkin tidak berantem. Saling menolong di atas keburukan, kejelekan, kejahatan, dosa. Ta'awun alal ismi wal udwan. Tapi di akhirat oleh Allah diazab saling menyalahkan. Kamu gara-gara kamu tuh ngajak saya gak benar, jadi saya juga diazab. Kata orang itu, salah sendiri, kenapa ngikut saya? Gitu terus. Guru dengan murid begitu, orang tua dengan anak begitu, adik dengan kakak begitu, seseorang dengan kawannya juga demikian. Jadi bermusuhan tuh.
Adapun orang-orang yang bertakwa tetap bersahabat, berkawan, bersaudara sampai ke surga, tetap saling menyayangi, saling mencintai. Nih contoh seorang yang besar jasanya ke Islam, tapi mati dalam keadaan kafir, masuk neraka gara-gara punya kawan dekat orang kafir juga. Orang ini tuh besar, jasanya besar, peranannya membantu menolong Nabi Muhammad SAW, mencintai Nabi SAW. Ada yang bisa menduga siapa orang ini? Siapa? Cung. Siapa yang tahu? Pamannya. Siapa? Siapa paman Nabi SAW? Abu Thalib. Melindungi Nabi SAW. Beliau seorang tokoh Quraisy yang disegani. Sehingga orang-orang gak sembarangan berani menganiaya Nabi SAW sebab ada Abu Thalib. Pas mau mati, oleh Nabi SAW disuruh syahadat. Ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan asyhadu biha laka indallah. Hai pamanku, ucapkan olehmu la ilaha illallah, satu kalimat yang aku akan menjadi saksi bagimu di akhirat di hadapan Allah nanti. Pas Abu Thalib mau mengucapkan, ada kawannya tuh Abu Jahal. Selain kawan juga dia itu apa? Saudara, kakaknya tuh. Dan tokoh-tokoh Quraisy kafir yang lainnya menyatakan, ya Abu Thalib, atarghabu an millati Abdul Muthalib? Hai Abu Thalib, kamu sudah benci kepada agama kakek kita, kepada agama bapak kita Abdul Muthalib? Jangan mengatakan la ilaha illallah. Tuh, dicarek tuh di apa? Dicegah, dilarang. Jangan. Aduh, padahal sudah mau ngomong tuh. Lalu oleh Nabi SAW dibimbing lagi, ya pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Jangan, kamu sudah benci kepada agama. Akhirnya Abu Thalib ceklek mati dalam keadaan tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat. Mati dalam keadaan kafir. Karena pengaruh siapa? Kawan-kawannya. Mati dalam keadaan sul khatimah. Nabi SAW sampai nangis. Lalu berdoa kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosa pamannya. Dikabulkan apa tidak? Tidak. Malah turun ayat, makana lin nabi walladzina amanu ayastaghfirul musyrikin walau kanu aba'ahum. Tidak layak bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampunan bagi orang-orang musyrik walaupun bapaknya sendiri. Nggak bisa ditolong tuh. Akhirnya Nabi SAW berdoa kepada Allah agar Abu Thalib yang harusnya diazab di neraka yang paling bawah diringankan dengan azab neraka teringan. Dikabulkan apa tidak? Ya, dikabulkan. Sehingga Abu Thalib karena mati dalam keadaan musyrik harusnya berada tingkatan neraka yang paling bawah, berarti paling bawah itu paling hebat siksanya, paling berat. Dikatrol, dinaikkan ke tingkat neraka yang paling atas, paling enteng azabnya. Paling enteng adabnya itu cuma dikasih sepasang sendal dari api neraka. Begitu sendal dari api neraka dipakai, apa yang terjadi? Ubun-ubunnya mendidih, bergejolak. Padahal ubun-ubun berada di jarak terjauh dari sendal. Sendal dipakainya di mana? Di kaki. Ubun-ubun paling atas, paling jauh tuh. Ininya aja bergejolak, ininya aja mendidih, apalagi kakinya, apalagi pinggang ngerinya. Itu yang paling ringan.
Berkat doa Nabi SAW untuk Abu Talib, maka azab untuk Abu Talib diperingan. Berkata Nabi SAW, laula ana lakana fid darkil asfali minan nar. Seandainya bukan karena saya, niscaya Abu Talib akan berada di tingkatan neraka yang paling bawah. Tapi karena doa Nabi SAW diangkat menjadi paling ringan. Nah, tapi dari kisah ini kita lihat pengaruh buruk dari kawan yang buruk sampai mati dalam keadaan su'ul khatimah. Berdasarkan hal itulah maka jangan sembarang memilih orang untuk menjadi kawan. Pilihlah yang soleh, yang ahli ibadah, yang baik akhlaknya, agar kita ini terbawa dengan kebaikan mereka. Agar persahabatan pertemanan ini langgeng sampai ke surga. Tidak berubah kelak menjadi musuh di akhiratnya, enggak. Sebagaimana kata Allah, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Semua persahabatan, semua cinta dan kasih sayang pada hari akhirat akan berubah menjadi permusuhan yang saling menyalahkan, saling mencela, kecuali orang-orang yang bertakwa. Persahabatan, pertemanan sesama orang bertakwa langgeng terus sampai ke surga. Di surga mereka saling mengunjungi, reuni lagi, ketemu lagi. Kalau umpamanya kalian di sini punya teman-teman sahabat dekat semuanya soleh gitu ya, lalu semuanya itu nanti pasti akan berpisah setelah beres menyantri di sini ya, berpisah jauh. Nanti akan terkenang, akan kangen, ada di mana si anu ya. Terus sampai pada nikah, punya anak, punya cucu, mati. Di surga nanti kalian reuni lagi, ketemu lagi nih. Semoga semuanya yang ada di sini semuanya bisa reuni lagi di surga ya. Amin. Bisa main futsal lagi nanti di surga. Bisa kalau mau mah. Kalau mau bisa dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla ya. Wah seneng, nanti cerita lagi dulu kita ketemu di Ma'had Tarbiyah Sunnah ya, di Selat Sau ya, wah gitu. Seru itu omongan obrolan tersebut. Jangankan di surga nanti di alam kubur ada reuni apa tidak? Di alam kubur bisa saling mengunjungi apa tidak? Tergantung. Kalau orang itu orang soleh, ahli ibadah, ahli kebaikan, terus selamat dari fitnah kubur, terus memperoleh nikmat kubur, selamat dari azab kubur, ya orang-orang yang memperoleh nikmat kubur bisa saling mengunjungi di alam kubur. Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala dalam kitab At-Tadhkirah khusus ada satu bab bahwa ahlul kubur yatazawaruna fima bainahum fi kuburihim. Ahli kubur itu saling mengunjungi di alam-alam kubur mereka. Kalau mereka itu soleh, memperoleh nikmat kuburnya. Salah satu di antara nikmat kuburnya saling mengunjungi. Kemarin ada yang nanya, raja ya? Apakah bentuk nikmat kubur yang akan dialami rajanya? Mana raja? Raja kemana? Oh ini. Kamu kan yang nanya ya? Raja kita yang nanya. Salah satu nikmat kubur bisa saling mengunjungi. Di alam kubur ya. Tidak semua ulama berpendapat demikian. Tapi banyak. Di antara Imam Al-Qurtubi. Mereka saling mengunjungi. Asal apa? Dapat nikmat kubur. Adapun orang yang diazab di alam kubur ya nggak bisa. Harus terus diazab karena dosa-dosanya sampai hari kiamat. Adapun yang punya nikmat kubur iya bisa saling mengunjungi di antara sesama mereka. Nikmat apa tidak? Nikmat.
Kita jangankan di alam kubur dalam kondisi yang pasti lebih baik daripada di alam dunia bagi orang soleh. Di dunia aja kita punya sahabat, punya kawan dekat yang kita senangi karena kebaikan akhlaknya. Kangen lalu berkunjung ke rumah kawan. Senang ketika ngobrol-ngobrol itu. Senang, betah. Tiba-tiba kerasa aja cangkeng teh cangkel udah lama, udah jam-jaman baru pamit pulang. Nah kayak gitu tuh ya. Oleh karena itulah maka pertemanan, perkawanan yang kita lakukan di alam dunia itu berpengaruh sampai ke akhirat nanti. Dari sinilah maka kita harus memperhatikan untuk memilih kawan-kawan yang akhlaknya baik. Ahli ibadah, ahli Quran, baca Al-Quran, ahli kebaikan, yang dermawan, yang suka menolong, yang suka perhatian, suka peduli, suka mengangkat orang dari kesulitan yang sedang dialaminya, maka itu jadi ibadah ya. Inilah salah satu di antara adab berteman, yaitu memilih adab yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Sampai sini ya. Virus. Ambil. Gak mau ya udah. Bukhari. Ambil. Kebuharikan. Ada pertanyaan, Cung? Siapa yang mau bertanya? Mana mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama? Nama ana Reksa dari Ngamprah. Dari Ngamprah. Ngamprah, tangga. Reksa dari Ngamprah. Bagaimana cara kita keluar dari lingkaran yang di dalamnya itu terdapat sahabat-sahabat yang tidak baik. Sedangkan kita mempunyai sahabat di lingkaran itu saja, tidak mempunyai sahabat di luar lingkaran itu. Apakah kita harus menjauhi lingkaran pergaulan itu, ataukah kita harus mendakwahinya dengan pelan-pelan? Kedua. Jawabannya kedua. Apakah harus meninggalkan atau dakwahi? Baik. Reksa udah gitu. Reksa dari Ngamprah, Padalarang, masih se-KBB, nanti masih sekota. Kalau kawan-kawan kita buruk, gak ada yang baik satupun, kasihan. Pastilah ada ya yang baik. Kalau yang dimaksud buruk itu ada 1-2 sifat yang kurang baik, tapi secara umum baik, anggap baik. Manusia itu tidak ada yang sempurna, tidak ada yang maksum. Para sahabat maksum apa tidak? Tidak maksum. Para sahabat suka melakukan kesalahan? Iyalah. Kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'in at-tawabun. Semua bani Adam pasti melakukan kesalahan. Tapi sebaik-baik orang yang salah adalah yang tobat. Kecuali satu-satu yang maksum adalah Nabi kita Muhammad SAW, dan para Nabi seluruhnya maksum. Nah, jadi kawan kita juga gitu. Pastilah ada 1-2 keburukannya, tapi secara umum baik. Anggap baik. Nah, kalau kawan-kawan bergaul kita rata-rata punya banyak keburukan. Ada kebaikan tapi lebih banyak keburukannya. Apa yang harus kita lakukan? Dakwahi mereka. Bimbing mereka, pengaruhi mereka dengan pengaruh yang baik. Umpamanya nih kita lagi ngobrol-ngobrol, kawan-kawan ini suka melalaikan sholat. Pas azan, kata kawan kita, nantilah sholat matu, masih seru nih ngobrol. Udah kita tinggalkan saja. Kita kasih nasihat, kasih penjelasan. Hak Allah harus didahulukan daripada hak kawan-kawan. Jadi
Kita ini kan sholat, ayo kita sholat aja. Nanti beres sholat kita main lagi. Kalau kekeh mereka enggak, sampai ngejek kita, sok soleh. Wow, emangnya pasti ke surga? Kita jawab, kalau yang sholat tepat waktu aja belum tentu ke surga, apalagi yang melalaikan sholat. Kan ada teman-teman kita yang suka Allah ibadah juga belum tentu ke surga. Ngaji juga, menghafal Quran juga belum tentu ke surga. Apa jawab kita? Betul. Kalau ahli ibadah aja belum tentu ke surga, apalagi yang melalaikan ibadah. Saya hanya berusaha melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Ke surga atau enggaknya Allah nanti yang menentukan, dan Allah pasti adil. Tidak akan zalim, tidak akan menyia-nyiakan amal hamba-hambanya. Ada tuh orang, kalau kita di sini suka ada pengajian banyak ibu-ibu, bapak-bapak, ada yang memprovokasi, lah ngaji ke sana juga belum tentu jadi baik, jadi soleh, jadi masuk ke surga. Ada yang mempengaruhi begitu ya. Ada yang ngomong ke saya begitu. Saya bilang jawab begini. Kalau yang ngaji aja belum tentu ke surga. Apalagi yang tidak ngaji. Apalagi yang anti ke pengajian. Ya enggak. Sama dengan begini. Makan bergizi. Belum tentu sehat. Belum tentu enggak kena sama COVID lah. Ngapain makan? Kita bilang kalau yang makan saja belum tentu sehat. Apalagi yang tidak makan. Kalau yang tidak makan dipastikan nggak sehat itu. Ya. Yang makan pasti sehat. Ya lebih besar kemungkinan sehat. Walaupun mungkin saja kena penyakit, mungkin. Salah satunya dari makanan mungkin. Tapi jawablah begitu ya. Nah, jadi pertama kalau kita punya kawan yang karakternya tidak bagus, dakwahi. Ya, jadikan kawan kita ini sebagai madu, orang-orang yang kita dakwahi. Kedua, ya, kalau kekeh mereka tidak mau, jangan sampai kita terpengaruh. Jangan sampai terpengaruh dengan keburukan mereka. Kita ke masjid, mereka diam di sana, saya tetap ke masjid. Walaupun diejek nggak masalah, ya. Kita ke masjid, setelah itu gabung lagi nanti. Sekali mereka nggak nurut, lama-lama insya Allah bisa nurut. Asal kita yang istiqamah. Kalau ternyata mereka kukuh dan kelihatannya lambat laun kita seperti terpengaruh oleh mereka, maka tinggalkan mereka. Kalau kita tidak bisa mempengaruhi mereka, tinggalkan. Lebih baik nggak punya kawan daripada punya kawan tapi memberi pengaruh buruk kepada kita, ya. Lebih baik kita sendiri. Wallahu a'lam. Ya, siapa lagi yang mau tanya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama Ana Sutiana. Sutiana. Panggilannya Suti apa Ana? Suti. Suti. Ayo, dari Cipongkor. Cipongkor teh mana? Cililin. Cililin. Nah, sok Suti. Apakah tetap sah sholat kita ketika jidat saat sujud terhalangi atau tertutupi oleh sesuatu, misalnya seperti peci lainnya? Baik, barakallahu fiik. Sutiana. Ya, apakah kalau kita sujud terhalang oleh sesuatu? Peci atau rambut, atau kalau perempuan mau kena kerudung gitu ya. Sah enggak sholat kita? Sah. Enggak ada dalil yang menyatakan itu tidak sah. Apalagi selalu seringkali kita pakai sejadah di karpet. Antara kita dengan tanah terhalang karpet. Antara kita dengan tanah terhalang sejadah.
Jadi tidak ada dalil yang menyatakan bahwa kita ini tidak boleh terhalang. Boleh. Bahkan dahulu para sahabat kalau sholat di luar, di jalan, di perjalanan, mau sujud itu suka, kalau pakaian orang Arab kan kum, tahu kum? Kum itu ini nih. Apa bahasa kitanya kum tuh? Lengan baju. Lengan baju itu lebar. Itu suka sebelum sujud menghamparkan dulu kumnya, kemudian pakai sujud. Terhalang antara tempat sujud tanah tempat sujud dengan oleh kum tersebut. Dan itu dilakukan oleh Nabi dan para sahabat zaman menunjukkan sah dan boleh. Munculnya keyakinan atau pendapat yang menyatakan bahwa tidak boleh terhalang itu bermula dari orang-orang Syiah. Ahlakahumullah. Orang Syiah menyatakan as-sujud la budda alal ard. Sujud itu harus di atas tanah langsung, tidak boleh terhalang, tidak boleh pakai sejadah. Tidak boleh pakai karpet. Tapi harus langsung kena dengan tanah atau segala benda yang langsung terbuat dari tanah. Seperti keramik boleh karena dari tanah juga kan. Kalau karpet, kalau sejadah tidak boleh. Makanya kita lihat orang-orang Syiah dahulu ya sebelum dilarang. Itu kalau haji sholat di Masjid Nabawi itu kan Masjid Nabawi pakai karpet. Bagus karpetnya. Lebih bagus dari karpet kita. Karpet kita bagus apa tidak nih? Bagus. Bagus satu ya. Tapi itu lebih bagus, lebih tebal. Nah tapi ada ganggang, bukan ganggang, jalan tempat orang lewat gitu. Itu nggak pakai karpet, pakai keramik biasa. Orang-orang Syiah itu sholatnya di sana. Di jalan tersebut yang ada keramiknya mau pakai ini. Kalau toh mereka harus sholat di karpet bawa tisu, kemudian mereka sujud di atas tisu itu. Kalau umpamanya tisunya kan di sana banyak kipas angin tuh. Ketiup, dikejar lagi sholat tuh. Dikejar. Atau kadang tisunya itu keinjak sama orang. Nempel di kaki orang. Dikejar itu. Karena mereka meyakini tidak sah sholat di atas karpet. Harus langsung di atas tanah. Nah, kadang mereka meyakini yang tanah yang paling afdal tanah Karbala. Karbala nama tempat di sana. Karena tanah Karbala terciprati, tercampur darah siapa? Husain bin Ali bin Abi Thalib. Nah, itu yang paling afdal. Makanya kadang-kadang mereka bawa kain sedikit, ada tanah Karbalanya. Sholat kemana-mana dibawa. Mau sujud, simpen sana. Lalu sujud di sana. Tapi kalau tidak ada tanah Karbala, tanah mana saja. Jadi nggak boleh terhalang antara kening dengan tanah. Itu kata orang-orang Syiah. Nah banyak kaum muslimin ahlu sunnah yang karena keawamannya terpengaruh oleh hal itu. Nggak boleh terhalang tuh antara tempat sujud dengan kening. Walaupun ada selembar lamut nggak sah. Dari mana dalilnya? Itu keyakinan orang-orang Syiah ya. Jadi boleh dan tidak apa-apa. Jadi boleh suti ya. Sini suti. Siapa lagi? Cung. Yang jauh dulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Nama Ana Raffi. Siapa? Raffi. Raffi. Pakai amat nggak? Enggak. Raffi dari? Cimahi. Cimahi. Apa satu hukumnya menggunakan as-salatu khairum minan naum saat adzan subuh? Apa hukumnya melafadzkan taswib? Namanya taswib. Taswib itu as-salatu khairum minan naum. Kalau Allahu Akbar namanya apa? Takbir.
Kalau hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah apa namanya? Hayhalah. Kalau as-salatu khairu minan naum, tathwib. Pada salat subuh, iya, ulama ikhtilaf. Tapi jumhur ulama menyatakan ya sunnah. As-salatu khairum minan naum. Dan itu diterapkan di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Ketika mereka azan subuh pakai as-salatu khairum minan naum. Ulama-ulama di Saudi ya rata-rata mensunnahkan hal itu. Kita dulu pernah membahas kitab Bulughul Maram di Masjid Cipaganti pas membahas tentang azan gitu. Syekh Al-Utsaimin menerangkan bahwa yang kuat adalah yang menggunakan as-salatu khairum minan naum itu di azan subuh. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua bahwa tasbih itu dilakukan di azan awal. Sejam sebelum azan subuh. Kalau sekarang azan subuh umpama 4:30. Sekarang jam 4:39 ya azan subuh di kita. Maka sejam sebelumnya azan awal. Nah di sanalah mengumandangkan tasbih. As-salatu khairum minan naum. Maksudnya salat di sana salat apa? Salat tahajud. Itu lebih baik daripada tidur. Membangunkan orang untuk salat tahajud. Tapi kalau di Mekah dan Madinah azan awal sejam sebelum azan subuh tidak ada as-salatu khairu minan naum. Jadi kadang-kadang orang Indonesia atau orang luar negeri mau haji mau umrah itu nggak tahu jadwal salat subuh. Pas umpamana jam 4 azan. Kan kita kadang-kadang ada jadwal salat subuh jam 4 ya, bulan-bulan apa gitu, bulan Juli, Agustus kalau gitu nanti jam 4-an tuh. Sekarang bulan apa? Februari ya? Maret ya, masih ini ya. Tapi nanti akan ada jadwal salat subuh ke jam 4, kadang jam 4 kurang ada ya, pernah. Nah di sana jam 4 azan. Orang Indonesia banyak menyangka ini salat subuh. Ini azan subuh. Lihat aja. Apakah pakai as-salatu khairu minan naum atau tidak. Kalau ternyata tidak berarti itu azan awal. Nanti azan subuhnya jam 5. Sejam setelah itu. Kalau di musim-musim dingin. Sekitar bulan Desember, Januari, Februari. Sekarang masih dingin di Saudi. Kadang-kadang salat subuh itu jam 5 lebih. Karena kalau musim dingin itu malamnya lebih panjang daripada siangnya. Jadi jam 5 lebih baru azan subuh. Jam 4 lebih itu azan awal. Tapi karena orang Indonesia biasanya belum paham jadwal, ini apa azan subuh, apa azan awal. Lihat, kalau tidak pakai as-salatu khairu minan naum berarti azan awal. Kalau pakai as-salatu khairu minan berarti azan subuh. Walhasil ini masalah yang diikhtilafkan oleh para ulama. Kita menyalahkan apa tidak? Tidak. Yang menyerukan as-salatu khairu minan naum di waktu azan subuh, ya silakan. Kita enggak menyalahkan. Di Mekah, di Madinah juga begitu. Ya. Dan beberapa pondok pesantren kita di beberapa kota yang diasuh oleh ustadz-ustadz kita, di kalangan ahlus sunnah ada yang mengumandangkan as-salatu khairu minan naum pada waktu azan subuh. Gak masalah, boleh ya. Wallahu a'lam bissawab. Ahmad, Afrafi, sini. Siapa lagi? Tuh yang itu dulu. Mana mic-nya? Kasih. Assalamualaikum Dad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya Rizky dari Bekasi. Dari mana? Bekasi. Rizky, semoga rezekinya berkah melimpah ya. Apakah boleh jika kita menyebut orang yang sudah meninggal dengan sebutan almarhum? Syukran. Iya, boleh nggak kita menyebut orang yang meninggal dengan sebutan almarhum? Barakallahu fiik.
Ini di kita sering ya. Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala membolehkan. Tapi umumnya ulama tidak membolehkan. Karena apa? Karena almarhum mengandung makna jazm. Jazm itu pasti. Pasti, apa arti almarhum? Orang itu pasti dirahmati. Pasti makna dirahmati, diampuni dosanya dan memperoleh nikmat kubur, selamat dari azab kubur, pasti nanti ke surga, tidak akan ke neraka. Itu makna almarhum. Ada mengandung unsur jazm, pasti. Padahal kita tidak boleh memastikan. Maka mayoritas ulama melarang mengatakan almarhum kepada orang yang sudah meninggal. Kalau mau mendoakannya dengan lafaz rahimahullah. Itu doa rahimahullah, ini semoga Allah merahmatinya. Kalau almarhum bukan hanya doa tapi juga jazm, pasti dia dirahmati oleh Allah. Boleh nggak kita memastikan? Tidak boleh, karena dirahmati atau tidaknya seorang oleh Allah perkara gaib. Kita nggak tahu. Betapa banyak orang yang kita anggap soleh tapi di mata Allah salah. Oleh karena itu, mayoritas ulama menyatakan dilarang mengatakan almarhum kepada orang yang sudah meninggal, tapi boleh dan dianjurkan kita mendoakan agar memperoleh rahmat dengan mengatakan rahimahullah. Berkata umpamanya para ulama, berkata Imam Bukhari rahimahullah. Tidak dikatakan berkata almarhum Imam Bukhari. Pernah dengar gitu? Enggak pernah. Tapi rahimahullah. Berkata Imam Syafi'i rahimahullah. Tidak almarhum. Berkata umpamanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Bukan berkata almarhum Imam Ibnu Qayyim. Kita nggak pernah dengar kayak gitu ya. Jadi rahimahullah. Nah, jadi mayoritas ulama melarang mengatakan almarhum kepada orang yang sudah meninggal karena kata almarhum mengandung jazm. Apa jazm itu tadi? Memastikan. Dan kita tidak boleh memastikan. Kita hanya boleh mengatakan rahimahullah. Tapi sekali lagi Syekh Al-Utsaimin membolehkan. Kata beliau alasannya almarhum juga doa, tidak mengandung jazm. Ini beda sudut pandang dari aspek bahasa. Kata beliau almarhum tidak mengandung jazm. Itu mengandung doa, semoga Allah merahmatinya. Jadi kata beliau boleh. Ikhtilaf para ulama. Kalau saya tidak mengatakan almarhum. Tapi mengatakan rahimahullah. Tapi kalau ada orang yang mengatakan almarhum fulan, ya nggak apa-apa. Atau kadang-kadang ya di kalangan orang awam nih, kalau kita tidak mengatakan almarhum itu bisa berisiko, dicela, disalahkan gitu ya. Umpamanya kita menguburkan seseorang. Kita ada di sana, kita disuruh pidato umpamanya. Atas nama keluarga orang tersebut. Maka kalau saya mengatakan berupaya saya berbicara atas nama keluarga si fulan rahimahullah. Berupaya. Kalau orang-orang saya berbicara atas nama keluarga almarhum Bapak Anu kan gitu ya. Berupayalah untuk mengatakan rahimahullah ya. Tapi kalau ada orang yang mengatakan almarhum ya nggak masalah. Silahkan karena ada ulama yang berpendapat demikian. Wallahu a'lam. Sini. Rizki. Kamu dapat rizki. Siapa lagi? Sung. Yang subur. Makmur Loh Jinawi. Assalamualaikum Tad. Waalaikumsalam. Nama ana Ajib dari Lewi Panjang. Ajib dari Lewi Panjang. Ajib. Hewan apa saja yang sunnah dibunuh dan yang haram untuk dibunuh? Dan apakah kalau membunuh hewan yang haram untuk dibunuh, apakah termasuk akhlak yang buruk?
hewan apa saja yang haram untuk dibunuh dan yang tidak boleh dibunuh gitu? Baik, barakallahu fiik. Kalau dibunuhnya untuk dimakan, semua hewan yang halal boleh. Ayam, kambing, sapi. Tapi dengan cara disembelih, dibunuhnya ditusuk dengan pisau nggak boleh. Punggungnya sampai mati nggak boleh, haram. Tapi kalau disembelih boleh. Nah, tapi kalau umpamanya binatang yang tidak boleh dimakan lalu kita bunuh, ada yang memang diperintahkan untuk dibunuh, yaitu semua hewan yang membahayakan manusia. Dikiaskan kepada perintah membunuh ular. Walaupun kita sedang sholat, Allahu Akbar, sholat sunat di rumah sendiri, ternyata datang ular, bunuh walaupun dalam sholat. Dengan cara ada sapu di pas sampingnya, tanpa membatalkan sholatnya. Asal jangan ngomong ular mati, batal sholatnya. Dan tidak membelakangi kiblat, ya. Nanti aja bunuhnya sehabis sholat. Oh, keburu manten atau keburu masuk manten atau ya. Keburu apa masuk teh? Matuk. Mati orang nanti kalau kepatuk ular. Makanya walaupun sedang sholat saat itu, apalagi sedang tidak sholat. Dikiaskan dengan ular adalah semua hewan yang berbahaya bagi manusia walaupun tidak mematikan. Seperti kalajengking, seperti kelabang yang beracun-beracun. Seperti ulat. Ulat bisa membunuh orang enggak? Enggak, tapi membahayakan. Seperti umpamanya cocopet apa tadi teh? Tomcat. Itu bisa bengkak itu dan bisa panas dingin itu, ya. Maka itu boleh dibunuh, bahkan dianjurkan untuk dibunuh, termasuk cecak ya, toke ya, bunuh. Ya, itu dianjurkan. Ada orang yang pernah protes ke saya. Suatu saat saya ngisi di LIPI. LIPI itu kumpulan para peneliti kan, para ahli. Langsung protes, Pak Ustadz. Maaf, apa salahnya ular harus dibunuh? Dia penyayang lingkungan hewan. Saya bilang kan bisa matuk, membahayakan manusia. Bisa mematikan manusia. Daripada manusia yang mati, mending ular yang mati. Dia menyangka, ular kalau nggak diganggu nggak akan matuk loh. Matuk itu karena diganggu kesalahan kita. Makanya apa dosanya ular? Saya bilang, thayyib. Kalau nggak diganggu nggak akan matuk. Cuma kan seringkali terjadi kesalahpahaman antara kita dengan ular, ya nggak? Ular kan suudzon bawaannya. Ular lagi diem gitu, kita lewat, kita nggak tahu ada ular. Nggak bermaksud mengganggu, tapi kan si ular curigaan nih. Wah, ini ada orang nih mau ganggu saya. Kalian umpamanya lagi main futsal, plung si bolanya kanubala. Apa kanubala itu artinya? Ke tempat yang bala, yang banyak alang-alangnya. Diambil, di sana ada ular. Hati-hati kalau kanubalanya ada ular. Datang kita mau ngambil bola. Si ular apa? Suudzon. Curigaan, wah mau ganggu saya. Pas kita ngambil bola di hadapan ular, gawak. Cok, kayak gitu tuh. Ular kan suudzonan, saya bilang. Daripada ular yang mati, daripada kita yang mati, ular yang mati itu. Betul, ular kalau nggak diganggu nggak akan matuk. Katanya ular itu kalau umpamanya kita diem gini nggak akan matuk sampai ngaleor ke dia, dibiarkan. Dia elus-elus, nggak akan matuk katanya. Tapi kan kitanya kadang-kadang karena jijik, karena takut, akhirnya kasar memperlakukan, begitu kan? Akhirnya matuk dia. Nah, karena keawaman orang tentang karakter
ular ya bisa aja kita dipatuk. Dan karena suudzon ular bisa aja kita dipatuk ya, akhirnya demikian. Jadi itu yang boleh dibunuh, bahkan dianjurkan dibunuh. Adapun yang lain yang tidak mengganggu maka tidak boleh dibunuh. Boleh nggak membunuh semut? Kalau sengaja ada semut lagi baris di tinesan hiji-hiji gitu, nggak boleh. Tidak boleh sengaja begitu. Jadi kalau ada semut merayap, tiup aja, gitu. Kecuali semut kararangge, tahu kararangge yang semut api apa yang agak besar terus warnanya kuning gitu ya, itu beracun, boleh dibunuh. Dan begitu menggigit bisa bengkak kita. Tidak boleh membunuh semut secara sengaja. Tapi kalau kita melihat ada kerumunan semut di rumah, ada kopi tumpah dikerubuti semut, atau bekas kopi nggak habis, si gelasnya, piringnya segala macam dikerubuti semut. Kita mau membersihkan kan nggak mungkin ngusir, pergi, nggak mungkin kan? Akhirnya kita sapu. Ada yang kebunuh? Pasti ada 1-2. Atau gelas, wah kerubuti semut. Kan nggak mungkin, bakal pergi, akan pergi. Sampai manisnya habis. Sedangkan kita butuh gelas itu saat suci. Pasti banyak semut yang mati maka nggak apa-apa. Karena sesuatu yang tidak bisa dihindarkan ya. Cukup ya sampai di sini, insyaallah kita jumpa kembali Jumat yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.